Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yes. Baik. Langsung ya. Masuk qauluhu wal mahdhur min haitsu wasfuhu bil hadar. Adapun mahdhur min haitsu wasfuhu bil hadar, dari sisi dia tersifati dengan hadar. Apa hadar? Hadar itu muratif dengan hurmah, ya, yaitu ma yusabu ala tarkihi. Kalau matanya langsung ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, yaitu yang diberi pahala bagi yang meninggalkannya dan diiqab atas yang melakukannya. Akhirnya syarih di sini apa? Atau pertama mungkin ya, tafsirnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Kata-kata ma dia itu mencakup qaul, fi'il, ya kan? Kemudian yuthabu ala tarkihi dikoiti dengan kata-kata imtithalan sama syarih. Karena sebetulnya yang yusab itu bukan hanya mujarrad kita meninggalkan perbuatan maksiat, tapi kita mendapatkan sawab itu kalau apa? Meninggalkannya karena imtithal. Ada orang dia tidak mau mabuk karena memang tidak punya uang, dia kepingin, tapi karena dia tidak punya uang, dia tidak minum khamr. Apakah dia meninggalkan minum khamr itu dia mendapatkan pahala? Tidak. Makanya ya, syarih mendatangkan imtithalan ini sangat penting, karena bukan hanya karena meninggalkan dia mendapatkan pahala, tidak. Mendapatkan pahala biket ada ikatannya, yaitu kalau dia itu imtithalan. Nah, jadi kaidah ya, kalau tarak karena imtithal, tarak karena apa? Ittiba'u syara' itu disebut apa? Imtithal. Tarak karena ittiba'u syara'. Sekarang inti taraknya kenapa? Taraknya kan tidak punya uang, berarti bukan karena ittiba'u syara'. Tarak yang karena ittiba'u syara', ya, ittiba'u syara' disebut yusamma bil imtithal. Baik. Baik. Wa ya'aqabu ala fi'lihi, dan akan diiqab bagi yang apa? Melakukan perbuatan dosa. Diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat adilnya Allah, bukan karena Allah itu zalim. Kenapa Allah mengadab? Ini juga ada kaitannya sama akidah. Itu karena bentuk sifat adil, keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak disifati dengan zalim. Walaisallahu bidzallamin lil 'abid. Allah itu tidak apa? Tidak berbuat zalim kepada apa? Hambanya. Baik. Wa yakfi fi sidqil iqab. Nah, ini sama seperti pembahasan yang masalah sebelumnya. Masalah apa itu? Wa yakfi fi apa itu? Sebelumnya fi sidqil iqab wujuduhu li wahid min al-usati, ketika wajib ditinggalkan dia apa? Yu'aqab ala tarki, ya kan? Terus di sarahnya disebut apa? Wa yakfi. Ya, fokus kita Pak ini enggak dulu gini. Wa yakfi, ada kan ini. Wa yaqab ala tarki wa yakfi fi sidqil iqab wujuduhu li wahidin minal usah ma'al afi an ghairihi. Nah, ini kan sangat kental dengan apa? Ranahnya
ilmu akidah. Baik, tidak apa-apa, kita ulangi sedikit, kita singgung. Dan dianggap cukup untuk Allah Subhanahu wa taala merealisasikan bahwasannya apa? Emang ada yang diikop oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan perbuatan dosa, itu walaupun adanya cuma wahid, wujuduhu li wahid. Ada itu ikop diberikan kepada apa? Satu orang minal usah daripada orang yang berbuat maksiat. Selebihnya ma'al afi an wairihi. Selebihnya dimaafkan, ya kan? Orang yang dia itu berbuat zina akan mendapatkan dosa dan dia akan masuk ke dalam neraka. Yang zina 1000, tapi yang masuk neraka untuk apa? Memberlakukan wa'id ya Allah SWT yang ada di Al-Quran, adanya satu orang yang masuk ke dalam neraka. Karena kalau tidak gitu dianggap nanti Al-Quran ini berarti ancamannya abad, main-main, nggak serius ancamannya. Untuk supaya nggak dilarikan ke makna abad, ya akhirnya harus terrealisasi walaupun satu ada yang masuk ke neraka. Mimba rahmatillah, Allah bisa ampuni kepada yang selainnya. Nah itu makanya disitulah ranah apa? Haknya Allah SWT, ketentuannya Allah SWT. Boleh Allah itu apa? Memaafkan orang-orang yang ahli maksiat. Jais bagi Allah SWT. Nah, Al-Mu'tazilah kemarin juga kan kita sudah singgung. Mereka dia mengatakan enggak. Kalau dia berbuat maksiat, ya wajib bagi Allah apa? Menghukum dia untuk masuk neraka. Beda dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya, terus cara membantahnya begitu. Terus apa fungsinya kalau misalnya Allah SWT ngancam di Al-Quran, tapi tidak ada yang masuk neraka? Enggak, siapa bilang? Ya, ancaman Allah itu bermanfaat, tapi untuk terrealisasi tidak harus semuanya masuk neraka. Cukup Allah membuktikan apa yang ada di Al-Quran tentang kebenarannya, satu yang terjadi sudah cukup. Paham ya? Baik. Wa yakfi fi sidqil iqab wujuduhu li wahidin minal usah ma'al afi an ghairihi. Ana rasa wadah ini ya, yang sudah kita singgung di sebelumnya. Kemudian wa yajuzu an yazida an yurida, ya sebagian nuskha an yazida kan, cuman lebih tepatnya an yurida aja. Dan boleh dimaksudkan di sini apa? Ay yatarattab. Karena kalau dengan ibarat yang sebelumnya seakan-akan kalau dia itu melakukan pasti apa? Diikop. Tapi kalau dibahasakan di sini ay wa yatarattab, lebih tepatnya kan. Wa yatarattabul iqab ala fi'lih. Yang akan memberi dampak dari perbuatannya di kemudian harinya. Nah, mendapatkan siksa karena apa? Berbuat maksiat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh selain musonif daripada ulama. Dia lebih milih pakai bahasa ay wa yatarattabul iqab. Ini enggak? Ana artikan wa yatarattab waktu itu apa? Ay yastahiq. Ya kan? Ay wa yastahiqul iqab. Tapi apakah kalau yastahiqul iqab dia berhak mendapatkan iqab itu harus kena bil fi'il? Enggak. Kadang-kadang mustahik dia tetap apa? Enggak mendapatkan, ya kan? Oh ini alamah kabir. Ada mustahik harusnya disebut ulama, atau mustahik harusnya dia mendapatkan gelar doktoral. Tapi ternyata dia tidak punya gelar doktoral padahal dia mustahik. Paham ya? Ada yastahik. Kalaupun dia masuk neraka pantas, tapi apakah dia harus masuk neraka? Tidak, belum tentu. Allah bisa memaafkan kepadanya. Makanya pakai wa yatarattabul iqab ini lebih yatarattabul iqab ala fi'lihi kama abbara bihi ghairuhu. Taib, kalau menggunakan ibarat yang seperti ini fala yunafil afwa, maka tidak ada
tidak ada kontradiksi dengan masalah al-afu. Kenapa? Karena sudah dari awal ditegaskan ini tarotub. Tarotub itu istahik. Istahik itu tidak elzam. Nah, kalau yang tadi, ibarat yang tadi, makanya perlu diperjelas. Wa yu'aqabu ala fi'lihi wa yakfi fi sidqil iqab. Harus diperjelas. Karena semacam, loh, kalau tidak ada yang tidak dimasukkan neraka, ya apa? Hah? Makanya akhirnya perlu tafsil. Baik. Terus ala kulli hal ini sudah kita singgung di sebelum-sebelumnya. Baik. Sekarang apa? Wal makruh. Hah? Wal makruh min haitsu wasfuhu bil karaha. Adapun makruh min haitsu wasfuhu bil karaha, gak kata-kata min haitsu wasfuhu, sama min haitsu wasfuhu itu sudah kita banyak kali singgung. Tamam. Kalau dia disifati dengan karaha, berarti ma yuthabu ala tarkihi. Kadang-kadang ada satu perbuatan dipandang dari sudut pandang ini dia wajib, tapi dari sudut pandang ini makruh. Nah, kita ambil sekarang yang min haitsu wasfuhu bil karahanya. Itu gimana ini? Ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wala yu'aqabu ala fi'lihi. Ya, untuk tak perjelas masalah min haitsu ini ya, nanti supaya nanti kalau dapat ibarah-ibarah itu jelas. Al haitsiyat itu ada yang itlaqiyah, ada yang dia itu taqyidiyah. Ini harusnya Ana jelaskan di awal, cuman lupa Ana. Nah, ada masalah. Ta'li dia. Baik. Pemasalan. Ana bilang al-insan min haitsu annahu min haitsu annahu insan natik. Baik. Natik ya, natik itu dia untuk dilekatkan kepada insan itu cukup kita melihat dari haitsiyah dia insan. Bas min haitsu itlaq ala annahu insan. Kalau yang namanya insan ya pasti kita pahami kalau insan itu pasti natik. Makanya dikatakan al-insan min haitsu innahu insan ya natik. Imbab itlaq min haitsu itlaquhu. Kalau insan itu pasti apa? Kalau diitlaqkan pasti dia natik. Tamam. Ada al-insan min haitsu innahu alim ya, min haitsu innahu alim annahu yu'alim. Baik, ana mau tanya. Untuk yu'alim ini cukup enggak? Dia itu min haitsiyah insannya toh. Apakah kullu insan itu yu'alim? Enggak. Berarti perannya min haitsu innahu alim itu sangat apa? Dibutuhkan. Ya kan? Karena alimnya dia apa? Dia itu apa? Bisa mengajar. Berarti harus
ditakidi dari min haitsu innahu alim. Ditakid. Takid itu berarti diikat dengan innahu alim. Dia baru apa? Mengajar. Tamam? Muhammad misalnya takliliyah ini yang paling sulit anak tergambarkan contohnya. Cuman mungkin ya ini bisa jadi contoh. Muhammad yarhamul masakin atau fukoro misalnya ya, atau al fukoro misalnya. Baik. Ini yarhamul masakin, apakah karena min haitsu innahu insan? Enggak. Tapi tadi kan ada pilihannya, ada itlaqiyah, takidiyah, ada takliliyah. Takliliyah itu berarti menjelaskan alasannya. Ya. Baik, Muhammad yarhamul masakin itu min haitsu rahmah, min haitsu annahu rahim. Karena rahim yarhamul masakin. Li'annahu rahim. Ya, atau li'annahu muttasif fi sifatir rahmah. Nah, kadang-kadang ya jadi kalimatnya bisa sama insan, tapi ini min haitsu kadza, wa hadza min haitsu kadza, wa hadza min haitsu kadza. Tamam. Nanti akan sering dapat di kitab Hawasi atau Sarah-Sarah. Hadza min haitsu litakid. Hadza min haitsu lil itlaq. Wa hadza min haitsu litta'lil. Yang selama kita pakai ini min haitsu di apa ini? Litakid yang nomor 2. Takidiyah. Nah, yang kita pakai ini yang apa? Yang takidiyah. Ada ini misal untuk tahsil aja, tapi nanti yang penting kalau sudah lewat istilah-istilah ini ada gambaran sudah. Baik. Wal makruh min haitsu wasfu bil karahah ma yathabu ala tarkihi imtithalan. Yaitu ma yuthab, ma sudah kita bahas, yuthabu ala tarkihi analasa sudah, imtithalan berarti ittiba syarat tadi, karena ittiba syarat baru dikatakan berarti bukan ittiba konun syar'i, konun negara atau ittiba pokoknya selain syar'i. Nah, wala yu'aqabu ala fi'lihi. Nah, disinilah pembeda untuk kata-kata wala yu'aqab ala tarkihi ini untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan wajib. Ya kan, kalau wajib apa? Bukan wajib apa? Untuk mengeluarkan apa? Haram. Ya kan? Untuk mengeluarkan haram. Kalau haram dia yu'aqab ala fi'lihi. Jadi dalam definisi biasakan yang namanya definisi itu kan untuk membedakan antara satu mahiyah dengan mahiyah yang lain. Tahu mahiyah ya? Jadi kayak misalnya wajib, mahiyahnya berarti sudah terbentuk. Ketika didatangkan definisinya sunnah, terbedakan antara wajib dengan sunnah dari kata-kata ini. Ya, masing-masing punya mahiyah tertentu. Ya, didatangkan takrifkan tujuannya untuk untuk menunjukkan dia kepada satu itu yang didefinisikan itu, supaya yang lainnya tidak masuk dalam. Nanti ketika membaca definisi wajib
Berarti dari definisi wajib ente tahu, oh mengeluarkan yang haram di situ, ada yang mengeluarkan sunnahnya, ada yang mengeluarkan. Nah, setiap dalam definisi. Nah, misalnya hatta jual beli, misalnya ada kata-kata akad. Oh, akad itu masih mencakup nikah, masih mencakup ini. Oh, dengan kata-kata muawadhah untuk mengeluarkan begini. Oh, tidak cukup. Datang kalimat malia untuk mengeluarkan begini. Tufidu milkain. Makanya hatta diakui kan enak. Kharaja bihi, ini, kharaja bihi, gini, gini, gini. Itu tujuannya definisi. Tamam. Baik. Nah, setelah kita berbicara selesai tentang hukum taklifi, sekarang kita sedikit masuk kepada apa hukum wad'i. Ya, apa hukum wad'i? Di antara yang disebut sini adalah as-sahih. Min haitsu wasfu apa? Bis-sihah. Baik. Baik. Apa itu? Ma sahih, yaitu ma yata'allaq bihi an-nufudu wa yu'tadu bihi. Sesuatu yang memiliki ikatan dengan sesuatu itu apa? An-nufuz. An-nufuz itu ibarah kalau tanah dia sudah tembus. Berarti sudah kena sasaran. Sudah sesuai target. Ya kan? Oh, ini sudah kena targetnya sudah. Nah, sahih itu difungsikan untuk sesuatu amal yang dia sudah terlaksanakan, ya, dan dia dikatakan sudah kelar, sah. Kayak sholat, wis sah, berarti wis kelar, wis kena sudah. Paham ya? Ma yata'allaq bihi apa? An-nufuz. Wa yu'tadu bihi, dan dia apa? Dianggap bihi terhadap ma. Ya, dianggap. Siapa yang anggap? Sudah dianggap. Berarti hal itu sudah dianggap. Siapa yang anggap? Ya syarek nanti. Ya kan? Sholat misalnya. Oh, ini sudah yu'tad bihi. Kenapa? Syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi. Dianggap. Baik. Dikatakan nafidh atau yu'tad bihi itu dhabitnya apa? Nah, ini dibahas. Ini juga kaidah kalau ada kata-kata bi'an berarti ini dia menjelaskan apa? Semacam satu dobit lah. Ya, boleh dikatakan itu satu dobitnya. Yang tidak bisa digambarkan yang lainnya. Ya ini gambarannya. Satu-satunya ya ini. Makanya kalau di BK itu kalau ada bahasa ka'an kana kadza wa kadza, berarti ada kemungkinan pakai contoh lain bisa nanti. Tapi kalau sudah bi'angkana kadza wa kadza, wis berarti contohnya hanya terkhususkan dengan itu. Inti mau cari contoh yang lain atau hal yang lain sudah tidak bisa. Tamam. Nah, sekarang gambaran dikatakan sahih itu apa? Nah ini bi'an istajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an akdan kana aw ibadatan. Bi'an alba sababiyah. Ya, alba sababiyah. Bi'an dengan istajma'ah, disababkan gitu ya, disababkan. Istajma'ah, sin sama tak di sini bukan litolab. Biasanya kalau ada sin sama tak itu litolab. Istafada astafidu minkum ay tolabul ifadatan minkum, ya kan? Istajma'ah di sini bermakna apa? Jamaah. Di sini bukan bermakna apa? Tolab. Cuma zaidatan saja. Asin wa tak di sini apa? Zaidah.
Walaysa lit tolak. Berarti seakan-akan bilang bi an jama'a ma yu'tabar, apa-apa yang yu'tabar dianggap fihi di dalam ma syar'an, secara apa? Syar'i, oleh syariat. Baik akdan, urusan akad, atau apa? Ibadah dianggap oleh syarat. Oh, syarat menentukan ini rukun-rukunnya, ini syarat-syaratnya. Tamam. Terpenuhi enggak rukun-rukunnya? Syarat-syaratnya terpenuhi. Khalas. Berarti sudah dihukumi sahih. Tamam. Baik. Sebetulnya juga atau apa-apa, langsung singgung aja ya. Di sini kemarin sudah sempat anak singgung, ada khilaf bainal fuqaha sama mutakallimin. Dikatakan sahih. Tamam. Kalau inda al-mutakallimin, anak bahas dulu aja. Pertama dikatakan sah kalau rukun-rukunnya, syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Baik. Apakah as-sah itu dia itu harus sukutut tolab atau sekutul kodok? Sekutul kodok ya. Ataukah tidak? Khilaf baina al-mutakallimin apa? Wal fuqaha. Mutakallimin berarti selain Hanafi, fuqaha yaitu mazhab Hanafi. Usulnya, kita nak bahas furuknya sekarang. Ya. Kita nak bahas furuk. Kalau kita bicara usul, jangan lari ke furuk. Taib. Kalau indal mutakallimin, selama syarat rukun terpenuhi, walaupun dia nanti wajib qadha, maka boleh kita sebut sahih. Atau ia disebut sahih. Ada orang sholat faqidu tahuren. Wajib qadha enggak? Dia tetap wajib qadha. Tamam? Apakah boleh kita katakan sholatnya sahih? Nah, sahih. Tamam? Tapi kalau indal fuqaha, maka harus apa? Dia sukutul qadha. Kalau enggak apa namanya? Gugur qadhanya, maka la yuqal bi annahu sahih. Oke? Dalam jual beli pun, dalam akad, di dalam akad itu juga kalau indal mutakallimin, selesai akad tapi masih di mudatul khiyar. Mudatul khiyar berarti kan di majelis, misalnya di satu majelis kan boleh khiyar kan, boleh dibatalkan kan, boleh. Kalau indal mutakallimin, selama akad selesai, walaupun masih ada di majelis, sudah dikatakan sahih. Walaupun masih ada celah, di situ nanti apa? Bisa fasakh. Tapi kalau indal fuqaha, dia tidak bisa. Nunggu kalau apa? Sudah tidak ada mudatul khiyar, sudah selesai. Dan yang perlu diketahui ya, Hanafi tidak ada. Majelis khiyar majelis ada. Jadi selesai akad, langsung lazim minat torofen. Walaupun di mari akad transaksi anak sama ente majelis. Terus ini sana kok tidak ada di batal. Syafi'i boleh enggak? Boleh, masih khiyar majelis. Tapi kalau Hanafi tidak boleh. Solusinya harus ikolah. Akad ikolah. Alhamdulillah ini masalah fikih. Ya ikolah ya podo ya akad baru tapi tukar posisi aja. Yang anak dia tadinya mustari, nanti jadi baik, sekarang anak jadi baik, nanti jadi mustari. Ujung-ujungnya ya seperti itu. Intinya akad lagi lah. Nggak bisa langsung fasakh gitu. Nggak apa namanya, nggak jadi. Anak nggak kelam ya wis. Kalau Hanafi.
Tamam. Nah, itu perbedaan antara apa? Masalah fuqaha sama mutakalimin. Bil ittifaq ya, dua-duanya dalam masalah tadi fakir tauren wajib qadha bil ittifaq sudah. Mau indal mutakalimin, mau indal fuqaha sama saja. Tamam. Bil ittifaq annahu yajibul qadha. Tapi boleh enggak dibahasakan dengan sahih ibadahnya. Tamam. Nah, itu yang masalah khilaf indal mutakalimin wal apa? Wal fuqaha. Tayyib. Tayyib. Kadang-kadang sahih itu dia itu apa? Kadang-kadang sahih itu dia didefinisikan ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki juga. Tapi berarti dia memandang min haitsu wasfuhu bi syai'in akhar. Min haitsu wasfuhu bil wujub. Sahih min haitsu wasfuhu bil wujub bi annahu yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Makanya yang didefinisikan tadi min haitsu wasfuhu bis sihhah. Tamam? Tapi kalau dikatakan sahih kadang-kadang ai min haitsu wasfuhu bil wujub, beda. Jangan dilarikan ke yang min haitsu wasfuhu bis sihhah. Makanya haifiyat ini bisa berbeda-beda nanti. Tamam? Gampangannya sekarang ada orang gerakkan jarinya, bilang suf annahu katib. Ada ar-rajul apa? Katib. Kenapa dia bilang katib? Ya annahu nadhar min haitsu wasfuhu bil kitabah. Makanya disebut katib. Ja'far ngelihat misalnya dari sisi apa misalnya? Hah? Gemeteran ya, boleh. Min haitsu wasfuhu innahu marid. Haitsiyat ini bisa beda-beda. Yang bedakan satu, tapi ini mandangnya min haitsu kadza. Wa hadza yanzur bi i'tibar kadza. Bi i'tibar boleh. Atau min haitsu kadza. Atau ini bi i'tibar kita, bi i'tibar. Tenang. Baik. Wal batil min haitsu wasfuhu bil butlan ma la yata'allaq bihi nufuz wa la yu'tadu bihi. Dari sisi dia itu tersifati dengan butlan, min haitsu wasfuhu bil butlan, definisinya apa? Ma la yata'allaq bihi nufuz wa la yu'tadu bihi, yaitu yang tidak memiliki keterkaitan terhadap sesuatu itu. An-nufud apa? Terkena sasaran atau tidak dianggap, ya, maka disebut dengan apa? Batal. Bi'an, nah kata-kata bi'an tadi sudah, biar tidak diulangi. Bi'an lam yastajmi' ma yu'tabaru fihi syar'an. Kiranya tidak terkumpul, bi'an lam yajma' berarti tadi sudah dibilang di situ bukan litolab, ya kan? Ai bi'an lam yajma' ma yu'tabaru fihi syar'an, tidak terkumpul apa yang dianggap di dalamnya secara syar'i, baik urusan akad atau urusan apa? Urusan ibadah. Paham? Baik. Wal akad yattasifu bin nufuzi wal i'tidad. Akad itu bisa disifati atau yuttasaf bin nufud atau yattasif ya. Yattasifu bin nufud
wal i'tidad. Akad itu bisa disifati dengan nufuz plus i'tidad. Tadi kan sudah disinggung di definisi ada bahasa nufuz sama yu'tad. Nah, kalau di akad dua-duanya bahasanya dipakai. Tapi kalau di dalam urusan ibadah penggunaannya hanya bil i'tidad faqat. Ada al-ibadah yu'taddu bihi. Enggak, bukan dikatakan dengan apa? Yutasof bin nufuz, enggak. Yutasof bil i'tidad faqat. Ada mu'tadun bi syar'i. Tamam. Terus apa ini? Oke, lompatin enggak. Faqat terus langsung di situ istilahan. Faqat istilahan. Oh iya, enggak, ini nyambung ambil istilahnya ini ya. Bila tidak di faqat istilahan secara apa? Istilah. Jadi secara istilah berarti sahih itu kalau dilengketkan dengan ibadah ayo tadubihi. Kalau diikatkan dengan sesuatu yang muamalat itu yutasaf bi annahu nafid wa mu'tadun bihi. Dua-duanya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.